Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya, Bapak Arif Haliman, pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sehingga pada pagi hari ini dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh berbasis online. Yang mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu menerapkan cara perawatan sistem pengisian. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kegiatan pagi hari ini diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk memeriksa sistem pengisian pada kendaraan ada beberapa item yang harus dilakukan. Di antaranya yang pertama adalah silakan kalian periksa kondisi baterainya terlebih dahulu. Kemudian yang diperiksa di area baterai, yang pertama yaitu silakan kalian periksa ketinggian level baterai elektrolit. Biasanya ditandai dengan batas bawah itu lower dan batas atas adalah upper. Pastikan ketinggian air elektrolit di area lower dan upper, sehingga nanti tidak cepat menimbulkan kerusakan pada elemen-elemen yang ada di dalam baterai. Kemudian yang kedua, periksa berat jenis baterai. Menggunakan alat yang namanya hidrometer, silakan setiap sel diperiksa. Dan standar dari berat jenis baterai yaitu dari mulai 1,25 ya sampai dengan 1,29 pada suhu 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit. Kemudian periksa voltase baterai. Tegangan baterai standarnya yaitu di area 12,5 sampai 12,9 volt pada suhu 20 derajat Celcius ya, menggunakan alat yang namanya multitester ya. Arahkan selektornya ke DC volt minimal 50, kemudian baca hasil pengukurannya. Apabila mendapatkan hasil sesuai dengan standarnya, maka kondisi baterai dipastikan masih baik atau kondisi sistem pengisian dalam mengisi ulang baterai juga masih normal. Kemudian periksa terminal baterai dan fuse. Periksa terminal baterai dari kotoran, korosi, dan dari kekendoran. Dikarenakan korosi ataupun kendor terminal baterainya akan menyebabkan gangguan pada aliran listrik, sehingga aliran listrik yang ke baterai maupun dari baterai ke sistem kelistrikan akan berkurang diakibatkan hambatan yang terlalu besar. Kemudian periksa fusible dan fuse. Mungkin elemen yang ada di dalam fuse putus ya, sehingga menyebabkan aliran listrik tidak mengalir. Silakan kalau mendapatkan fuse yang putus atau fusible yang putus diganti dengan yang baru sesuai dengan ukuran yang ada di dalam rangkaian. Dan yang selanjutnya lakukan pemeriksaan V-bell atau V-rebate bell. Yang pertama, periksa secara visual bahwa V-rebate bell tidak terlalu kotor atau berminyak. Biasanya di V-rebate bell
terdapat kecacatan ya, seperti keretakan atau keausan. Silakan kalau terdapat keretakan atau keausan, V-ribet belnya diganti dengan yang baru. Kemudian yang kedua adalah periksa apakah V-ribet bel bersesuaian dengan sempurna atau berhubungan dengan sempurna dalam alur ribetnya. Nah, yang benar harusnya seperti ini ya. Antara V-ribet bel dengan puli itu tepat dudukannya, tidak bergeser satu alur pun, sehingga nanti putaran alternator sesuai dengan putaran mesin. Bel berfungsi untuk memindahkan daya putar mesin ke alternator. Bila bel aus, karet sudah keras, tegangan kurang akan menyebabkan efisiensi pemindahan daya rendah atau terjadi slip. Untuk mengatasi hal tersebut, maka lakukan pemeriksaan bel dengan langkah sebagai berikut. Silakan seperti saya gambar di samping ya. Lakukan pemeriksaan secara visual ya, kekerasan dari V-belnya, apakah sudah sangat keras sehingga perlu penggantian dengan yang baru. Kemudian periksa ketegangan V-belnya. Kalau seandainya terlalu kendor, silakan lakukan penyetelan pengencangan V-belnya sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan secara visual wiring alternatornya. Kemungkinan kabel-kabelnya ada yang putus atau terminalnya mungkin kendor, dari mulai kunci kontak menuju ke lampu indikator, kemudian ke fuse ya, kemudian dari baterai menuju ke sistem, kemudian dari fuse menuju ke alternator dan sebaliknya. Silakan diperiksa dengan teliti apakah kabel-kabelnya tidak ada masalah, putus ataupun terminalnya kendor, sehingga tidak akan mengganggu aliran listrik yang ada di dalam sistem pengisian. Kemudian yang selanjutnya adalah dengarkan adanya noise abnormal atau suara yang tidak normal dari alternator pada saat mesin dihidupkan. Apabila mendengar suara yang tidak normal, silakan diperiksa lebih dalam apakah yang menyebabkan lahernya yang menimbulkan suara bising karena mungkin sudah rusak ya, atau mungkin pulinya, atau mungkin laher-laher yang ada di dalam alternator. Silakan diperiksa dengan teliti. Apabila mendapatkan masalah tersebut, lakukan penggantian komponen yang sudah menimbulkan suara-suara yang tidak normal. Kemudian yang selanjutnya adalah periksa sirkuit lampu peringatan atau lampu pengisian. Cara memeriksa lampu pengisian, apabila normal, sistem pengisiannya adalah yaitu dengan cara putar kunci kontak ke posisi on, kemudian seharusnya lampu indikator yang ada di dalam dashboard itu menyala. Jadi setelah kunci kontak di on kan, lampu indikator sistem pengisian yang ada di dalam dashboard itu harusnya menyala. Kemudian setelah mesin dihidupkan, lampu indikator sistem pengisian seharusnya mati. Nah, itulah apabila sistem pengisiannya normal, maka lampu indikator sistem pengisian pada saat kunci kontak di on kan, lampu mesin belum menyala, maka lampunya
akan hidup. Namun apabila mesin dihidupkan, lampu indikator sistem pengisian akan mati. Itu mengartikan bahwa sistem pengisian bekerja dengan normal, masih menghasilkan listrik. Sebaliknya, apabila mesin dihidupkan, lampu indikatornya masih menyala, maka bisa dipastikan sistem pengisian tidak bekerja dengan baik. Kemudian juga periksa bohlam lampunya atau jaringan lampu indikatornya. Kemungkinan apakah dari lampu tersebut yang mungkin sudah mati sehingga tidak bisa bekerja dengan baik, dan bisa saja dudukan lampu indikatornya yang sudah berkarat, ya, silakan bersihkan kalau sudah berkarat sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada lampu indikator. Kemudian periksa sirkuit pengisian tanpa beban. Periksa sirkuit pengisian tanpa beban. Bila tester tidak ada, hubungkan voltmeter ke sirkuit pengisian sebagai berikut. Lepaskan kabel yang dari terminal B alternator yang menuju ke terminal positif baterai itu dilepas, dipasangkan ammeter di antara kabel yang dari alternator terminal B menuju terminal positif baterai. Kemudian hubungkan LED positif voltmeter ke terminal B alternator yang tadi kabelnya dilepas. Kemudian groundkan LED negatif voltmeter. Jadi kalau memeriksa arus, ya, kalau memeriksa arus, terminal B yang dari alternator yang menempel di terminal positif baterai itu dilepas, pasangkan komponen yang namanya ammeter. Terminal positif ammeter dihubungkan ke terminal B alternator, sedangkan terminal negatif ammeter dihubungkan ke terminal positif baterai. Nah, kemudian setelah mesin dihidupkan, arus standar pada baterai seharusnya 10 ampere atau kurang. Setelah mesin dihidupkan di sekitaran RPM 2000, ya, arus yang dihasilkan oleh sistem pengisian itu sekitar 10 ampere atau kurang. Kemudian memeriksa tegangan baterai, hubungkan positif multitester atau voltmeter ke terminal B alternator yang tadi dilepas yang berhubungan dengan positif baterai. Kemudian setelah positif voltmeter ditempelkan ke terminal B yang menuju alternator, kemudian yang negatif voltmeter dihubungkan ke negatif baterai yang tidak dilepas kabelnya, atau mungkin ke bodi, tidak masalah. Nah, silakan baca tegangannya, standarnya 13,8 sampai 14,8 volt. Kemudian periksa sirkuit pengisian dengan beban. Seperti pemasangan yang tadi, kemudian kalian hidupkan lampu-lampu pada sistem penerangan. Contohnya mungkin lampu headlamp di-on-kan supaya lampunya menyala, sehingga sistem pengisian mendapatkan beban. Kemudian baca apakah arus yang dihasilkan yaitu di area 20 ampere atau kurang atau tidak. Kemudian tegangannya juga dibaca. Kalau tegangan masih tetap ya 13,8 sampai 14,8 volt, cuma yang berubah adalah arusnya, yaitu sekitar 20 ampere atau lebih. Seandainya
hasilnya kurang dari standar, maka perbaiki alternator. Jadi sekali lagi, apabila hasilnya kurang dari standarnya yang sudah ditentukan, silakan perbaiki alternatornya. Kemudian apabila arus dan tegangan saat pemeriksaan kurang dari spesifikasi, maka lakukan langkah pemeriksaan seperti gambar di bawah sebelum mengganti alternator, yaitu periksa antara tegangan positif baterai dengan terminal B alternator. Sekali lagi, periksa tegangan antara positif baterai dengan terminal B alternator seperti yang diperlihatkan oleh gambar yang paling bawah, yaitu di antara terminal B alternator dan positif baterai yang menggunakan voltmeter. Arahkan selektornya di area DC volt 50. Seharusnya tegangannya 0 volt. Bila terdapat tegangan, berarti ada sambungan yang kurang kuat ataupun putus. Kemudian periksa juga tegangan antara bodi alternator dengan negatif baterai. Seperti terlihat pada gambar. Tegangan juga harus 0 volt. Bila ada tegangan, maka pemasangan alternator kurang baik atau terminal kotor, atau juga kabel massa kendor atau berkarat. Nah, silakan diperiksa dengan teliti agar nanti sistem pengisiannya bisa mengisi ulang baterai dengan normal. Bila sistem pengisian tidak berfungsi, yaitu tidak ada arus pengisian, maka lakukan pemeriksaan sebagai berikut sebelum kalian membongkar alternatornya. Yaitu silakan kalian jumper antara terminal B regulator dan terminal F regulator menggunakan kabel jumper. Apabila dengan langkah ini arus pengisian normal, maka kemungkinan yang rusak adalah regulator. Sebelum melakukan pembongkaran atau penggantian alternator, lakukan langkah ini, yaitu menjumper antara terminal B regulator dan terminal F regulator. Apabila setelah dijumper kok arus pengisiannya normal, maka kemungkinan yang rusak adalah fuse atau kabelnya ada yang putus atau lepas. Namun apabila tetap tidak menghasilkan sistem arus pengisian yang normal atau tidak ada sama sekali malah arus pengisian yang dihasilkan oleh sistem alternator, maka bisa dipastikan alternatornya yang bermasalah. Maka silakan lakukan pembongkaran alternator untuk diperiksa lebih lanjut. Kemungkinan komponen-komponen alternator ada yang bermasalah. Nah, demikian beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan sebelum kita membongkar atau melepas komponen-komponen sistem pengisian. Maka kita lakukan pemeriksaan sistem pengisian pada kendaraan terlebih dahulu. Apabila cukup dengan proses ini, sistem pengisian sudah bisa bekerja dengan baik, maka tidak perlu melakukan pembongkaran komponen sistem pengisian, terutama alternator. Demikian pembahasan dari saya untuk pemeriksaan sistem pengisian pada kendaraan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, jangan lupa mengisi absensi, dan jangan lupa mengerjakan tugas. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa besok kita akan membahas
membongkar dan memeriksa komponen alternator. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.